Yuk kita belajar. Hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana ya cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Sekarang kita simak videonya dengan teliti. Yang pertama, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Sementara itu, kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, ada 5 langkah cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, kita harus baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, kita cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, ada sebuah paragraf yang mana kalimat pertama adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kalimat kedua, kekayaan alam itu adalah kekayaan alam yang bersumber dari laut, darat, dan dari dalam perut bumi. Kalimat yang ketiga, kekayaan alam yang bersumber dari laut adalah ikan, rumput laut, dan mutiara. Kalimat yang keempat, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari darat adalah hasil-hasil dari hutan. Kalimat yang kelima, sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi adalah minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Nah, dari kalimat-kalimat yang ada pada paragraf di atas, ketika kita membaca kalimat yang pertama, yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Tentu kita bertanya-tanya bukan? Kekayaan alam berlimpah yang seperti apa sih? Nah, maka pertanyaan itu dijelaskan oleh kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 2. Banjir melanda daerah Sumatera Selatan dengan ketinggian 1 meter. Banjir juga melanda wilayah Sumatera Barat dengan ketinggian 1,5 meter. Kalimat yang ketiga, seolah tak mau kalah, Jakarta dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Nah, ide pokok dari paragraf di atas adalah banjir melanda beberapa wilayah daerah. Karena ketiga kalimat tersebut menjelaskan keadaan banjir di 3 daerah. Selanjutnya adalah contoh paragraf yang ketiga. Silakan anak-anak Ibu Hera baca paragrafnya dengan seksama ya. Nah, setelah kita baca, maka kita dapat temukan kalimat utamanya adalah
banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Maka ide pokok dari paragraf di atas terdapat pada kalimat utama. Ide pokoknya adalah penyebab atau faktor penyebab masalah banjir di Jakarta atau di ibu kota. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak Ibu Hera mengerjakan tugas latihan dengan baik ya. Kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.